Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ridho Frandika dari Subdirektorat Fasilitasi Penataan Keuangan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah saya dalam menyelesaikan naskah rancangan aktualisasi. Yang pertama, rancangan aktualisasi ini terdiri dari 3 bab yang menjadi topik bahasan, yaitu profil instansi dan peserta, rancangan aktualisasi, dan daftar referensi. Bab 1 terdiri dari gambaran umum, visi misi Presiden 2020-2024, tugas jabatan, dan profil unit kerja. Gambaran umum. Penulis menjelaskan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri, bahwa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terdiri dari Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kelompok Jabatan Fungsional, Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, serta Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa. Visi misi Presiden 2020-2024. Penulis melihat visi misi Presiden di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal sebagai nawacita kedua, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Tugas jabatan, penulis saat ini menjabat sebagai analis kebijakan ahli pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka kreditnya. Tugas pokok analis kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Yang dimaksud kajian dan analisis kebijakan seperti melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan, dan melakukan publikasi hasil kajian kebijakan. Profil unit kerja. Saat ini penulis ditempatkan pada Subdirektorat Fasilitasi Penataan Keuangan Desa, Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Subdirektorat Fasilitasi Penataan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta fasilitasi di bidang penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan. Dalam bab 1, penulis dalam menyelesaikan ini banyak melakukan koordinasi dengan coach dan juga mentor. Lalu bab kedua terdiri dari deskripsi isu, analisa dampak, keterkaitan isu dengan agenda 3 yakni manajemen ASN, pelayanan publik, rule of government, tapisan isu, core isu, penyebab core isu, gagasan kreatif pemecahan masalah, matrik rancangan aktualisasi, dan rencana jadwal kegiatan. Deskripsi isu. Isu tersebut terdiri dari belum optimalnya penyusunan perbuk perwali tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang kedua, lambannya penyusunan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang ketiga, belum terkoordinasikannya peraturan menteri atau kepala lembaga tentang penugasan urusan pemerintah kepada desa. Keterkaitan isu dengan agenda 3, di dalam agenda 3 ini, maka isu yang penulis pilih berkaitan dengan pelayanan publik dan rule of government. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki tugas tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia,
akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Tapisan isu. Teknik tapisan yang digunakan untuk menentukan isu adalah USG, yang terdiri dari urgency, seriousness, dan growth. Berdasarkan hasil analisis USG, penulis memilih lambannya penyusunan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa karena memiliki total nilai paling tinggi yakni 14, sehingga isu tersebut layak untuk dibahas dan dicarikan solusi alternatif. Penyebab masalah. Penulis menggunakan teknik fishbone untuk menganalisis lebih dalam dari isu yang sudah ditentukan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab lambannya penyusunan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. 1. Kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa terhadap pentingnya kewenangan desa. 2. Tidak adanya sanksi tegas kepada desa yang belum menyusun peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. 3. Peraturan desa tentang kewenangan desa belum menjadi dokumen wajib dalam pemeriksaan pelaksanaan anggaran di desa. 4. Minimnya sosialisasi peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa oleh bupati atau wali kota melalui organisasi perangkat daerah terkait. 5. Belum ditetapkannya peraturan bupati atau wali kota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Gagasan kreatif pemecahan masalah. Dari kelima penyebab permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan gagasan pemecahan masalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan webinar kepada aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa tentang pentingnya kewenangan desa. 2. Membuat surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan bupati atau wali kota yang memiliki desa tentang percepatan penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa. 3. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten atau kota secara virtual pada pelaksanaan kucing klinik kepada desa dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. 4. Melaksanakan webinar dengan bupati atau wali kota dan OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. 5. Membuat surat Menteri Dalam Negeri tentang percepatan penyusunan peraturan bupati atau wali kota kepada gubernur dan bupati atau wali kota yang mempunyai desa. Setelah menentukan gagasan pemecahan masalah dari setiap permasalahan tersebut, penulis kemudian menentukan gagasan utama dengan teknik tapisan McNamara yang terdiri dari 3 indikator, yaitu efektivitas, kemudahan, dan biaya. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten kota secara virtual pada pelaksanaan kucing klinik kepada desa dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa adalah gagasan yang penulis pilih karena memiliki total nilai tertinggi yakni 15. Dalam menentukan isu tersebut juga pemilih melaksanakan atau melakukan diskusi dan koordinasi dengan mentor dan juga coach. Matrik rancangan aktualisasi. Matrik rancangan aktualisasi terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan pertama ini mempelajari dasar hukum pentingnya kewenangan desa. Kontribusinya terhadap visi misi presiden dan wakil presiden adalah misi terkait dengan kemajuan budaya mencerminkan kepribadian bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan seperti penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Literasi merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Mempelajari dasar hukum dapat meningkatkan literasi bangsa Indonesia. 2. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data peraturan desa tentang kewenangan desa. Terkait dengan visi misi presiden adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain. Ciri transparansi dalam pemerintahan adalah keterbukaan informasi mengenai data. Dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi data, maka data yang dapatkan jelas dan terukur, sehingga pemerintah semakin berkualitas dalam mengambil sebuah kebijakan atau evidence-based policy. 3. Melakukan identifikasi proses pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kaitannya dengan visi misi presiden adalah, yakni misi
sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan, penguatan koordinasi dan pengendalian antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan desa. Dengan melakukan identifikasi, maka permasalahan yang terjadi dapat terukur dan segera dicarikan solusinya. Kebijakan yang diambil tidak hanya dari sudut pandang pemerintah pusat, melainkan hasil sinergitas pandangan pemerintah pusat dan daerah. 4. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten kota secara virtual pada pelaksanaan kucing klinik pada desa. Dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kaitannya dengan visi misi Presiden adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dengan terlaksananya kucing klinik, diharapkan adanya transfer pengetahuan sehingga terjadi peningkatan kapasitas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang pertama, yakni mempelajari dasar hukum, akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 sampai 20 Agustus 2021. Yang kedua, melakukan identifikasi dan inventarisasi data perdes kewenangan desa, dilakukan mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 27 Agustus. Jadi kegiatan kedua ini running dengan kegiatan pertama. Kegiatan yang ketiga, melakukan identifikasi proses pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan desa. Ini akan dimulai di minggu kedua, di minggu keempat bulan Agustus, tanggal 23 sampai 27 Agustus, dan dilanjutkan lagi tanggal 30 dan 31 Agustus. Jadi ketika kegiatan 2 akan berakhir, kegiatan 3 sudah masuk untuk berjalan. Ya, yang keempat adalah fasilitasi pemerintah daerah kabupaten kota secara virtual pada pelaksanaan kucing klinik kepada desa dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kegiatan keempat akan dilaksanakan awal bulan September tanggal 1 sampai dengan tanggal 24 September 2021. Untuk bab 2 tersebut, penulis juga banyak melakukan diskusi terhadap mentor dan juga coach. Mentor, penulis banyak memberikan masukan kaitannya dengan gagasan kreatif pemecahan masalah, isu-isu yang akan dipilih, lalu juga dalam penentuan judul rancangan aktualisasi tersebut. Dan juga penulis melihat peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 untuk mengaitkan antara kegiatan yang penulis akan lakukan dengan kontribusinya terhadap visi misi Presiden. Setelah itu, daftar referensi. Penulis mengambil beberapa referensi untuk menyusun rancangan aktualisasi ini. Pertama adalah modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang dapat diakses di modul di web Kolapjar atau LMS. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang pengembangan budaya kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian penjelasan saya yang berisikan progres dalam menyelesaikan naskah rancangan aktualisasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.